Semuanya, selamat datang di dalam video simulasi untuk software NetWalgo. Nah, sekarang waktunya kita coba mensimulasikan studi kasus yang ada di dalam industri manufaktur. Nah, untuk mencari studi kasusnya, kita coba cari menggunakan NetWalgo versi web supaya lebih memudahkan. Dicari aja di sini Robotic Factory, yang mana di sini Robotic Factory ini berada dalam subbab Computer Science. Oke, maka dari itu kita bisa langsung ke dalam software. Nah, kita ke bagian file, kemudian ke model library. Setelah itu ke bagian computer science dan kita pilih bagian robotic factory. Nah, di sini kita open aja langsung. Oke, kita tunggu aja proses loadingnya. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait eh, hal yang harus dilakukan ketika dalam melakukan simulasi di studi kasus ini. Yang pertama kita bisa melihat informasi dulu yang ada di bagian info. Di sini studi kasus ini menjelaskan atau model ini menggabungkan berbagai aspek simulasi pabrik dengan robot yang bergerak antara stasiun kerja, kemudian mengisi daya, dan mengantarkan material berdasarkan kebutuhan produksinya. Di sini juga ada setiap bagian dari kode memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa si robot itu bekerja secara efisien. Dia juga bisa mengurangi idle time dan memenuhi kebutuhan produksi sesuai dengan pesanan yang masuk. Model ini juga memungkinkan eksperimen dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi ketahanan dari sistem produksinya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya ini relate dan relevan juga dengan kondisi yang ada di dalam industri manufaktur saat ini. Nah, di sini juga ada code yang berisi terkait gambaran dengan bahasa pemrogramannya. Di sini kita bisa langsung memahaminya jika ingin tahu isi apa aja yang akan kita lakukan di dalam simulasi tersebut. Tapi kita cukup melakukan simulasinya menggunakan pemahaman dari si tools-tools yang ada di dalam si interface ini sendiri. Nah, di sini sebelum masuk ke simulasinya, saya coba jelaskan ada dua tipe simulasi. Yang pertama ada tipe simulasi yang on-tick dan tipe simulasi yang continuous di sini. Nah, untuk yang on-tick ini, secara gambaran besarnya itu, si unit waktunya itu simulasi berjalan dalam unit waktu discrete yang atau disebut biasanya dengan ticks. Nah, setiap ticks ini mewakili satu langkah waktu di mana semua agent yang mana di sini adalah robot misalnya melakukan tindakan mereka secara serentak sebelum melanjutkan ke tick berikutnya. Nah, seperti itu. Sedangkan perbedaan untuk yang continuous, untuk unit waktunya sendiri, dia simulasinya berjalan dalam waktu yang continue, di mana waktunya tuh berjalan secara terus-menerus tanpa jeda dari si discrete secara jelas. Yang mana di sini agennya dapat bertindak kapan aja berdasarkan kondisi yang mereka inginkan. Seperti itu secara gambaran besarnya. Nanti akan saya coba bandingkan juga kondisi antara si OTIX dengan continuous seperti apa. Nah, sekarang kita karena di video sebelumnya udah melakukan pengenalan terkait interface yang ada di dalam si softwarenya, kita lanjut ke bagian eh, mulai simulasinya. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan setup. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa digunakan ya. Yang pertama ada number of robots, kemudian ada full charge, dan just in time supply robot. Nah, untuk yang show agent name ini kita bisa eh, centang aja ke atas atau kita tarik ke atas. Dan untuk yang make trailsnya juga kita bisa langsung on-nya aja. Seperti itu. Nah, di sini juga ada grafik dari hasil simulasi yang akan kita jalankan di sini. Jadi rekan-rekan di software NetWalgo ini uniknya itu bisa mengatur parameter sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Maka dari itu, dari number of robot, full charge ini bisa diatur sehingga grafik yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Maka dari itu kita bisa mengambil berbagai interpretasi dari tiga parameter ini. Nah, sekarang saya coba jelaskan kira-kira untuk ketika saya setup, kemudian saya go dengan kondisi default seperti ini, nanti si percentage time robot idolnya seperti apa, outstanding order seperti apa, robust energinya seperti apa, sampai ke supply of mesinnya seperti apa. Nah,
Sekarang bisa langsung kita go aja. Nah, dari go ini kita bisa langsung melakukan memindahkan settingan speednya sehingga kita bisa langsung percepat aja. Nah, dari sini sudah bisa terlihat juga ya secara setelah kita cepatkan dari simulasi yang berjenis Ontix ini kita bisa eh, ambil kesimpulan juga. Pertama, tadi dari sinkronisasinya semua tindakan dari si agent ini diatur dan disinkronkan untuk terjadi pada setiap tipnya. Misalnya robot akan mengisi ulang energi kemudian mengantar bahan baku dan melakukan tugas lain hanya pada awal setiap tiksnya. Nah, di sini dari segi pengamatannya memungkinkan untuk kita sebagai pengamat mengamati perubahan secara bertahap dan terstruktur dengan tindakan agen yang jelas terjadi pada setiap langkah waktu yang berbeda. Nah, di sini sehingga akan memunculkan sebuah implikasi yang mana dari segi kecepatannya biasanya lebih lambat karena tindakan dari si simulasi Ontix ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengamati dan menganalisis setiap langkah eh, dari simulasinya. Kalau misalkan rekan-rekan bisa atur dari segi kecepatannya, nanti akan memungkinkan untuk memunculkan hal tersebut. Dari segi akurasi juga, di sini memungkinkan untuk melihat dan menganalisis setiap perubahan secara lebih terstruktur. Adapun dari segi kesederhanaannya, di sini implementasi dan pengamatan akan lebih sederhana karena tindakan terjadi pada interval waktu yang jelas dan diskrit. Nah, untuk penjelasannya dari segi simulasi seperti itu, untuk yang bagian ontik saya coba jelaskan antara di sini grafik ya, grafik percentage time uh, robots idle ya di sini ya. Yang pertama, untuk penjelasan ini, oke, di sini bisa dilihat ya grafiknya juga, kan yang mana ada, oke, pertama dari bagian kiri parameternya, oke, kemudian juga ada parameter full charge. Nah, ini kita bisa langsung uh, lihat aja dari si grafiknya itu sendiri. Oke, yang pertama kita ketika mengubah, oke, di sini untuk grafik percentage times Rawas Idols, artinya ketika si number of robots itu kita tingkatkan, artinya persentase waktu idolnya jika jumlah robot ditingkatkan secara signifikan tanpa perubahan dalam jelas dalam jumlah tugasnya, di sini percentage waktu idealnya akan meningkat karena lebih banyak robot yang tidak memiliki tugas untuk dikerjakan. Jadi kalau misalkan si number of robotnya saya tingkatkan misalkan, jadi dia akan grafiknya juga akan uh, berubah ya idealnya. Yang mana di sini dari kemacetannya pun di area pengisian ulang atau stasiun kerjanya dapat meningkatkan waktu idle karena robot harus menunggu lebih banyak untuk aksesnya. Nah, kendati demikian kita juga bisa langsung menurunkan dari si uh, number of robotnya. Di sini kalau misalkan kita turunkan, dapat mengurangi persentase waktu idle karena setiap robot harus melakukan lebih banyak tugas. Tetapi jika terlalu sedikit robot, hal ini bisa menyebabkan bottleneck dan meningkatkan juga waktu idle saat robot kehabisan energi dan harus menunggu waktu pengisian ulangnya. Maka dari itu, kita bisa ngambil beberapa interpretasi ya dari sini ya. Kemudian juga dari parameter full charge, yang mana ketika kita naikkan, dia akan meningkatkan kapasitas penuh dari si robotnya, yang mana di sini memungkinkan mereka beroperasi lebih lama sebelum harus mengisi ulang. Di sini dapat mengurangi waktu idle tentunya. Dan tapi waktu idle di sini dapat meningkat jika robot menghabiskan lebih banyak waktu dalam perjalanan karena mereka dapat menyelesaikan lebih banyak tugas. Jadi logiknya bisa ditangkap ya. Kemudian juga dari durasi pengisian juga waktu idle dapat meningkat jika durasi pengisiannya lebih lama di sini. Nah, untuk yang hal ini saya coba eh, jelaskan untuk keseluruhan jenis simulasi baik ONTIX ataupun si continuous ya. Adapun untuk pengaruh penurunannya untuk bagian flow chart, kalau misalkan kita turunin energinya itu seperti apa? Di sini dengan kapasitas yang lebih rendah, robot akan mengisi ulang lebih sering. Di sini meningkatkan persentase waktu idle karena robot menghabiskan lebih banyak waktu di stasiun pengisian uangnya. Kemudian juga dari frekuensi tugas, robot yang lebih sering aktif tetapi dengan durasi tugas yang lebih sedikit atau pendek dapat mengurangi ide secara keseluruhan, tetapi perlu diimbangi dengan waktu pengisian uang yang cukup. Jadi
supaya menghasilkan